Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Padahal kita telah diperingatkan bahwa kita kalau berbuat baik maka kebaikan itu buah nilainya akan kepada kita. Berbuat buruk nilainya juga kepada kita. Ya. Di kalimat ini, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'adau tadbira. Ini loh penggalan yang tadi. Ya. Dikhawatirkan kita nggak bisa keluar dari tempat yang seperti ini, dari keadaan seperti ini, karena sering gampangnya setelah bertobat kembali melakukan kesalahan. Ya, buka surat Az-Zukhruf ayat 36 itu. Sejenis dengan ini, sejenis dengan Al-Isra tadi di penggalan selanjutnya itu. Ya, sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quranul Karim, kami biarkan setan-setan datang menjadi kawan karib mereka. Setan datang mendekati dan mengarahkan jalan kesesatan. Tadi di Al-Isra itu ya seperti itu. Orang yang datang, yang hadir, orang yang bawa kita pada kesesatan. Tangannya kasar, mulutnya kasar. Ya, perhatikan itu. Apa bedanya tadi sama ini? Enggak sama. Ini penjelasan, ini orang ya yang datang ya. Bisa juga sana syaitan yang menjadi teman karib. Hadir karena perilaku maksiat kita kepada Allah, itu maksudnya. Ini sangat ngeri sebenarnya. Ya. Maka harapan Al-Fakir kita, ingatlah bahwa setelah taubat istiqomahkan dengan amal soleh dan hati-hati dalam bertutur kata dan bermuamalah dengan orang lain. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini surat Al-Isra ayat 7. Di saat kita dalam perjalanan ini, kita untuk mau langsung, kita berusaha menjaga. Satu sisi pasti ada kecolongan-kecolongan yang tanpa kita sadari, karena kita belum sampai untuk memahami hal-hal yang istilahnya ilmu kita masih dalam tahap pembelajaran. Yang saya ingin tanyakan, di saat kita lakukan ini kan di Al-Quran di ayat yang lain juga dibilang langsung istighfar, maka akan dihapus kesalahan kita yang tanpa kita sadari. Yang saya ingin tanyakan, amal kita terhapus itu untuk kita mengetahui itu, biar kita lebih, oh kalau saya lakukan ini ada kejadian kepada saya sehingga amal saya terhapus. Untuk mengetahui amal saya terhapus, biar kita ke depan itu lebih berhati-hati lagi dalam bertutur kata yang tidak baik. Mohon pemahamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka surat Al-Imran ayat 135. Dan di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Segera mengingat Allah lalu memohonkan ampunan dan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa sedang mereka mengetahui. Itu din. Yang mengetahui dan melakukan perbuatan dosa itu akan bisa menghapus amalnya. Yang dia tidak mengetahui, dia melakukan perbuatan keji, kemudian Allah ingatkan dia langsung bertobat, Allah akan ampuni tobat daripada
tersebut din. Jadi pahami ini deh. Terus tahunya dari mana amal kita terhapus? Orang ya kalau sudah berpenyakit, apalagi sudah pernah sampaikan bahwa laknat tidak bisa bersanding dengan rahmat. Maka rahmat akan pergi. Penyakit datang, aja syaitan datang, maka orang itu akan menjauhkan dirinya dengan Allah. Dia akan meninggalkan Allah Ta'ala. Ini pahami ya? Dia akan meninggalkan keberkahan. Dia akan menuju pada kesesatan. Ciri-cirinya dia akan semakin jauh daripada kebenaran din. Ciri-cirinya dia akan semakin meninggalkan amal soleh. Itu din. Jadi pahami ya? Berkaitan dengan Al-Isra ayat 7 tadi din. Ya. Kejahatan yang kedua ini berarti kita mengulang-ulang kesalahan. Sehingga yang terjadi Allah kirimkan para syaitan itu tadi. Artinya Allah kirimkan tuh para syaitan itu dengan otomatis mereka datang mendekati kita, merusak kita, mengarahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah gitu loh din. Ya. Di bait yang ini din. Bait yang alinea selanjutnya. Setelah in ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Midin fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrati wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Kalau telah datang kejahatan yang kedua, perilaku buruk, setelah kita bertobat kepada Allah, kita kemudian dengan sadar kita melakukan perbuatan buruk, maka syaitan itu akan datang, baik berupa manusia ataupun jin yang akan mengganggu kita. Dipahami ini ya? Maka berhati-hatilah dengan perilaku kita, amal soleh kita ya, jangan sampai terhapus ya, perkataan kita dijaga, pandangan kita dijaga. Apa yang pernah sampaikan kan, hati-hati dengan pandangan yang menghinakan, lisan yang menyakitkan. Pandangan menghinakan, lihat orang ngomong gini, lisannya mencerca ya, gak ada tujuan apapun, menghinakan orang lain atau menyampaikan sesuatu yang nggak fakta. Ini hati-hati ya, maka itu dilaknat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahamin ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan berbuat baik, kemarin Habib sampaikan bahwasanya kita yang duduk di sini pasti akan merasakan ketenangan, dan sebagian banyak di antara kita sudah merasakan itu. Namun sebagian yang lain ada juga yang tidak merasakan ketenangan di majelis. Mereka cenderung gelisah dan tidak menemukan ketenangan walaupun di luar majelis sekalipun, sehingga mereka lari dari majlis yang penuh rahmat ini. Asbab apakah mereka melakukan seperti itu? Kadang juga kita yang merasakan ketenangan, yang sudah merasakan ketenangan dan merasakan kebesaran Allah, bisa melihat bahkan merasakan, cenderung datang penyakit futur, bosan, jenuh, seperti itu. Ketika kejenuhan dan kebosanan itu berlanjut dan diikutin, maka akan lari menjauh dari majlis yang penuh rahmat dan penuh ketenangan ini. Jadi asbab yang garis-garis besar gitu yang harus kita hindari agar kita tidak seperti mereka-mereka, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang pergi menjauh dari ketenangan, pergi menjauh dari rahmat yang penuh, dari majlis yang penuh rahmat ini. Mohon penjabaran atau bimbingan Habib, garis-garis besar mana yang harus kita hindari dan garis-garis besar yang mana yang harus kita perkuat agar kita tetap berada di majlis dan istiqomah hingga ajal menjemput kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya
annama ilahukum ilahu wahid. Buka Kahfi 110. Katakanlah Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Terus kita akan mengatakan kita kan cuma orang biasa gitu, Ma'ruf. Kita kan orang biasa, bukan kayak fulan, fulana. Dia keturunannya ini, dia keturunannya itu. Nah, begitu. Sudah disangkal sama firman ini. Itu yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka adalah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepadanya. Yang kedua dan yang ketiga itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Berarti kita perbaiki tidak niat kita duduk di sini. Evaluasi nggak niatnya dulu kalau duduk di sini. Tidak mengharapkan dunia dan harta, kedudukan, kesenangan. Kalau nggak dapat, maka yang ada akan jenuh, futur. Kemudian beranggapan dengan anggapan yang tidak diketahui kepada Allah, mensyirikkan Allah, menyalahkan saudaranya, menyalahkan gurunya. Nomor 3, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini nomor 3. Nomor pertama, Nabi Muhammad SAW adalah menyatakan bahwa orang biasa yang diberikan wahyu. Menyangkal orang-orang kafir yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini tidak seperti dia. Atau orang beriman yang mengatakan saya nggak kayak fulan atau fulana. Mereka luar biasa, keturunannya ini, keturunan itu, rantai emas, rantai perak. Ya nggak ada. Kalau kayak begitu, ini yang menentang. Surat ini yang mengarahkan, surat ini yang mengingatkan. Dan yang kedua, perbaiki niatnya. Semua karena Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Jika katanya itu ya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka adalah dia mengerjakan kebajikan. Kira-kira kalau menjaga diri kita dengan amal soleh, kemudian kita duduk dengan niatan yang baik, insya Allah hasilnya baik nggak? So dengan ayat 7 tadi loh, in ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha, kan sesuai dengan itu Ma'ruf. Baru yang ketiga, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Begitu gak mendapatkan rizki menurut dia, padahal sudah Allah beri, tapi dia mengatakan tidak, kurang. Maka dia mengatakan ini gara-gara fulan, ini gara-gara fulana, ini gara-gara situ, sono, sana. Menuduh kanan kiri. Di sanalah melupakan daripada tauhid, melupakan Allah, melupakan kebenaran, jauh dari keyakinan kepada Allah. 3 hal ini penting. Kalau nanya kriteria 3 yang membuat orang itu lari, karena dia tidak menganggap bahwa dia ini adalah orang-orang yang diminta oleh Allah untuk menjaga syariat agama ini. Quran ini turun untuk siapa? Hanya untuk Nabi Muhammad SAW, hanya untuk, atau untuk tertentu golongan Quraisy, atau untuk semua umat, atau untuk semua manusia dan jin? Untuk manusia dan jin, minal jin nati wan nas, untuk mereka, untuk kita semua. Kita mengatakan itu kan Rasulullah, itu kan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa kita tiru, tidak bisa. Ya, Khulafaur Rasyidin aja susah kita tiru, paham ya? Tapi setidaknya kita mencontoh daripada Nabi Muhammad perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang mulia, 1, 2, atau 3 perilaku. Masa nggak bisa? Itu yang jadi masalah nanti. Ayat ini mengatakan itu orang biasa itu tadi itu. Kalau seluruhnya Nabi itu memang berbeda. Ya, ini boleh dipahami ya. Jangan keburu-buru konteksnya, wah itu Nabi. Iya, berbeda Rasulullah. Tapi
Tapi dalam hal ini Rasulullah membawa firman Allah, bawa Quran untuk siapa? Untuk kita, manusia dan jin. Masa tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad walaupun 1-2 kata, 1-2 perilaku yang baik? Nah, itu akan kena hukum. Jadi paham ma'ruf. Ya, ini dipegang sehingga kita akan Allah selamatkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dan lebih-lebih nanti saat kita kembali ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, berikan keberkahan kepada kita, keberkahan fiddin dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.